Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 8 Pro versi luar negeri sih, punya teman. Saya pinjam bentar buat bikin video ini. Video dadakan karena Xiaomi Indonesia juga tiba-tiba kasih kabar di IG sama di Twitter mereka kalau mereka bakal nge-launching Redmi Note 8 sama 8 Pro tanggal 17 Oktober ini. Sebenarnya kalau mereka sekedar umumin soal Note 8 doang mah kita nggak heran lah ya. Memang udah tradisi Xiaomi buat jualan seri Note di Indonesia. Tapi kalau masukin seri Pro juga, itu baru nggak ketebak. Waktu itu memang ada Note 6 Pro sih, tapi nggak mengesankan. Giliran Redmi Note 7 Pro yang dulu banyak di request, malah nggak dimasukin. Jadi kali ini nggak banyak yang ngarep, ekspektasinya rendah lah. Dan tiba-tiba Xiaomi kasih kejutan kalau mereka bakal datengin Note 8 Pro. Nice lah. Xiaomi memang mau nggak mau harus ngambil sikap lah sama anak baru yang nakal dan ngeganggu mereka banget, si Realme. Apalagi Realme memang udah lama rencanain bakal masukin Realme XT, yang levelnya setara sama si Redmi Note 8 Pro. Video unboxingnya malah udah bisa ditonton di channel ini, saking deketnya sama tanggal launchingnya. Jadi udah launchingnya deketan, terus kelasnya sama, dan otomatis harganya juga harusnya nggak jauh. Mereknya juga kayak saling sikat gitu, Realme sama Xiaomi. Jadi Realme XT sama Redmi Note 8 Pro ini memang udah ditakdirin buat jadi rival sih, dan nggak mungkin nggak saya bikin video versusnya. Tekan tombol like kalau Anda suka sama rencana saya itu. Dulu kayaknya Asus sama Xiaomi deh, sekarang Realme. Wow, Xiaomi kayak juara bertahan gitu ya. Realme XT sendiri pasti agak sebel sih sama kehadiran Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini. Soalnya dia kayak ditikung gitu. Mungkin orang Realme udah mau bilang kalau Realme XT adalah HP pertama di Indonesia yang punya resolusi kamera belakang 64 megapiksel. Pas kemarin saya cobain HP-nya aja yang belum ada namanya itu, Realme ada bilang kalau mereka bakal jadi yang pertama buat datengin HP 64 megapiksel di Indonesia. Sekarang malah ditikung Xiaomi, sampai Xiaomi kayak bikin hashtag 64 megapiksel pertama. Ya gitulah. Buat pamer kalau Redmi Note 8 Pro itu bakal jadi HP pertama yang resmi di launching di Indonesia yang pakai kamera 64 megapiksel. Agak lucu sih dunia per hashtag-an kayak gini, padahal saya yakin Anda nggak bakal peduli soal siapa yang di launching duluan. Soalnya saya juga nggak peduli, kan bedanya cuma hitungan hari palingan, bukan bulan. Kalau bulan baru masalah. Yang lebih kita peduliin tentu lebih ke kualitas HP-nya, terus goib atau enggak, terus harganya. Itu yang penting. Kalau soal goib mungkin saya malah ngarep antara keduanya ada yang goib ya, atau dua-duanya demi konten gitu. Seru lah keliling Jakarta buat cari HP goib, viewsnya banyak loh. Egois banget ya. Kalau soal harga buat spesifiknya sih sampai sekarang masih belum jelas. Satu-satunya petunjuk cuma omongan orang Realme aja yang bilang kalau XT ini harganya 3 jutaan. Anggap aja 3,5 juta ke atas lah, karena harusnya nggak bakal kurang dari Realme 5 Pro. Dan kalau XT dihargai segitu kayaknya Xiaomi juga mau nggak mau harus ngimbangin. Jadi saya rasa aman banget buat bilang kalau Redmi Note 8 Pro ini bakal mentok-mentok harganya 4 juta lah. Dan dengan harga kayak gitu, entah gimana ya komen para Mi fans soal Redmi Note 8 Pro. Soalnya HP ini pakai chipset MediaTek loh. Ya MediaTek-nya yang gaming punya sih, G90T. Waktu itu saya pernah bahas juga soal chipset ini di video khusus yang ngasih tahu soal teknologi-teknologi yang dia punya. Kali ini malah beneran udah megang HP-nya. Teknologi cepet banget sih muternya, kemarin diomongin, hari ini langsung bisa dicobain. Jadi saya langsung pakai buat main game PUBG aja. Dan kayak gini hasilnya. Oke, jadi ini lagi main PUBG di setting Smooth Extreme. Dia bisa sampai HDR Ultra. Kalau ini jelas nggak bisa icon. Wow, apaan tuh? Coba kita HDR Ultra. Kalau HDR Ultra dia frame-nya agak drop sih. Ini harusnya banyak bot sih karena saya pakai gas doang. Ya bener. Wah. Oke. HDR Ultra juga lumayan oke. Terus bagian sini. Ya tapi paling enak tetap pastinya Smooth Extreme lah di mana-mana. Kalau pakai iPhone, pakai apapun, ini pasti mainnya Smooth Extreme. Wis ini ya. Oke, balik lagi coba ke Smooth Extreme. Rata-rata kalau saya baca komen sih pada bilang enakan Smooth Extreme. Mau dia bisa sekencang apapun karena memang lebih penting frame rate. Nih, mulus banget. Oke, kira-kira gitu aja previewnya. Nanti
Kalau soal baterai atau apa baru kita bahas di video review aja. Oke. Sip. Gua. Oh ya, dari tadi kita ngomongin soal Redmi Note 8 Pro terus ya, karena judulnya memang kayak gitu. Tapi mungkin Anda malah lebih minat sama Redmi Note 8 doang, karena harganya pasti lebih murah. Kalau dilihat dari spek yang dia punya, Redmi Note 8 itu lumayan mirip sih sama pendahulunya si Redmi Note 7. Bedanya ada di jumlah kamera belakang, dari 3 udah tambah jadi 4. Terus chipsetnya juga sedikit di-upgrade dari Snapdragon 660 ke 665. Buat sisanya nggak ada yang benar-benar penting sih. Kalau Anda punya Redmi Note 7, saya rasa nggak perlu upgrade ya. Kalau dari Redmi Note 7 ke Redmi Note 8 Pro, baru kelihatannya bakal beda banget. Tapi saya rasa tetap nggak perlu upgrade sih. Agak bahaya ya ngomong kayak gini, walaupun setengah penonton di channel ini kayaknya diisi orang yang mau beli HP baru terus cari referensi. Tapi saya kayak nggak terlalu saranin buat ganti HP terus, apalagi kalau HP-nya masih bagus. Jadi kalau Anda adalah penonton yang CLBK atau cuma lihat beli kagak, itu saya salut deh, iman Anda kuat. Tapi kalau mau tetap upgrade, ya itu bebas. Kalau di Note 8 Pro ini yang baru itu dibandingin sama Redmi Note 7 ada di chipsetnya Helio G90T, terus kameranya 64 megapiksel, baterainya 4000 mAh, dan dia punya NFC. Punya NFC. Xiaomi punya NFC loh. Kayak petir di siang bolong gitu ya, cetar banget. Xiaomi yang selama ini nggak kasih NFC ke HP mereka, tiba-tiba punya. Damn, NFC lagi musim ya. Kemarin Samsung, sekarang Xiaomi. Ini tren yang bagus sih. Makanya jangan heran kalau Redmi Note 8 Pro ini bakal lebih laris daripada Note 8 ya, karena Note 8 itu kalau dibandingin sebelumnya kayak edisi penyegaran doang. Kalau Note 8 Pro ini kayak upgrade banget. Terus info selanjutnya soal Redmi Note 8 Pro ini nggak ada sih, 7 itu aja yang bisa saya share, tapi di judul saya tulis 10 biar bacanya bagus aja gitu, 10 daripada 7, kalau genap lebih bagus. Bisa aja saya panjang-panjangin videonya biar infonya kayak lebih banyak, tapi kalau nggak penting atau malah jadi nggak padat gitu, kayak 1 jadi 3, mungkin bisa saya bikin 4 kamera ini jadi 4 poin gitu, tapi ya nggak usah lah, nggak mau panjang-panjangin video sih.